Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan sharing analisa pada pair XAUSD untuk minggu depan. Kita coba cek dulu pada time frame weekly ya. Oke, di time frame weekly candlestick satu minggu terakhir ya, ini adalah candle bullish yang cukup kuat ya, membawa arah harga. Jadi kalau melalui candle ini, harga di gold ini masih akan lanjut naik teman-teman. Kebetulan juga kita lihat di sini shadow candle ini sudah close body. Nah ini, jadi harga ini akan melanjutkan trennya. Nah di sini kita coba masuk ke time frame daily. Nah sebelumnya kita pernah marking uh, Fibonacci retracement ya pada area ini ya, dimana kita melihat resisten terdekat ini sudah berhasil di break. Oke, kita coba cek harga saat ini zone 161 sudah tembus ya. Nah, ini potensi sangat kuat teman-teman, masuk ke zone 261,8. Jadi target untuk minggu ini ya, satu minggu ini potensinya harga masuk ke zone 261,8 ini. Oke, di sini ini terlalu jauh ya. Oke, sekarang kalau kita lihat untuk perspektif daily-nya untuk breakout structure terakhir itu ada di zona area ini ya. Nah, ini tadi pada weekly itu merupakan area shadow ya yang sudah di break body. Nah, ternyata pada time frame daily itu merupakan boss. Jadi ini adalah struktur baru pada time frame daily-nya. Oke, jadi kita temukan di sini low yang sudah valid. Setelah itu, teman-teman kita akan coba cek untuk high-nya. High-nya ini apakah sudah ada yang valid atau belum. High ini akan valid ketika dia ngebreak fullback di bawah ini, di sini. Jadi ini menurut saya ini sangat jauh ya untuk fullbacknya ya, inducementnya. Jadi menurut analisa saya nanti potensinya harga membuat fullback di atas ini ya. Nah ini kita belum tahu nih di area mana nanti akan membuat fullbacknya, lalu kita pindahkan inducement ke area atas ini. Ini melalui time frame daily-nya teman-teman. Melihat situasi ini, candlestick pada daily juga ini adalah candle bullish ya yang berpotensi dia masih akan kuat naik ini teman-teman. Nah, jadi kita nanti akan perjelas ini pada time frame kecilnya. Oke, yang jelas kita sudah menemukan breakout structure yang baru ya pada time frame daily ini. Oke, ini bos di daily. Sekarang coba kita lihat pada time frame H4. Oke, pada time frame H4 terakhir bosnya sama ya. Ini adalah high yang sudah valid ya pada time frame H4-nya. Eksternal strukturnya soalnya dia terakhir bos di sini penurunannya ya. Ini bos penurunannya ini change of character. Kalau kita lihat ini belum ada bos di sini ya. Karena belum ada fullback yang diambil dan terakhir itu high-nya berada di zone ini. Oke, setelah itu high-nya maka kita lihat dia sudah mampu ya nge-close pullback di sini. Lalu high itu adalah high yang valid pada time frame H4. Harga turun mencari POI ketemu pada zone area ini. Oke, pada time frame H4 ya. Kita nanti biar tahu nih struktur uh, besarnya ya ataupun struktur eksternal pada H4-nya. Karena itu penting banget. Kalau kita tidak tahu struktur eksternalnya teman-teman, bisa-bisa kita terkecoh nantinya untuk melakukan entry-nya. Oke, sekarang itu height-nya sudah valid pada H4 dan itu di break. Nah, itu ya. Karena kalau kita lihat ya penurunannya dia hanya cukup sampai di zone ini. Ini merupakan area entry-nya pada H4 ya. Naik lalu di sini ada sideways ya. Menurut H4 ini adalah sideways ya. Walaupun di dalam ini ada struktur ya. Dan itu merupakan struktur di dalam eksternalnya. Oke, sekarang kita lihat high-nya. High ini akan valid ketika dia ngebreak ini. Nah, di sini ada fullback. Jadi pada H4 ini adalah inducement-nya.
Oke, seperti ini ya. Oke, setelah itu, berarti kita simpulkan untuk hike di atas ini belum menjadi hike valid dan ada potensi ya dia nanti ada, retracement ya. Nanti jika memang retracement di dalam minggu depan teman-teman mengambil inducement ini, maka kita akan ancang-ancang dulu marking yang namanya order block-nya. Ini sebagai demand ya, rally based rally. Nah, inducement di daily tadi ini ya. Oke, kita coba cek lagi. Jadi seperti ini ya. Ini ada beberapa ini area POI kita, baik juga area demand ataupun area order block-nya ya. Nah, tentunya di area-area ini nanti kita perhatikan konfirmasi entry-nya melalui time frame H4-nya teman-teman. Oke, namun ini hanya ancang-ancang karena di H4-nya ini kita belum dapat hike yang validnya. Jadi harus dapat hike valid dulu baru kita gunakan area entry ini. Nah, melihat pola candlestick ini teman-teman ada rejection ya. Ini responnya cukup kuat di mana ini tidak break body. Nanti potensinya ada retracement ya untuk mengambil inducement. Lalu kita cek untuk area-area entry kita yang sudah kita marking ini. Oke, sekarang coba kita masuk ke time frame H1. Oke, pada time frame H1, coba kita cek ini ya. H1 itu kita coba cek ini ya. Ini adalah hike. Hike ini sudah valid ya. Nah, ini di break. Oke, ini merupakan bosnya. Kita coba cek ini. Ini dia harus nge-break di zone ini. Nah, ini belum ya. Berarti belum valid. Kita naik ke atas. Ini belum ada ya. Coba di atas ini. Ini hike-nya. Ini dia harus nge-break full back-nya yang ini. Jadi ini belum juga valid. Sekarang kita naik lagi ke area atas. Ini hike-nya juga belum valid ya. Kita naik lagi ke atas. Eh, Nah, sekarang area zone ini. Ini hike-nya dia harus mampu nge-break. Coba kita cek ini ya. Apakah ini shadow ini lebih rendah dari body ini? Coba kita perjelas biar jangan sampai salah ya. Eh, nah, ini fix ya. Di sini, nah ini shadow ini sudah lebih rendah dari ini. Maka ini adalah full back-nya. Oke, maka kita lihat ini sudah mampu di break. Nah, ini ya. Jadi itu merupakan inducement-nya yang sudah berhasil diambil dan ini berarti high valid. High valid ini di break. Oke, ini adalah boss pada time frame H1. Ya, setelah itu harga turun. Turun sampai di sini masuk POI ya. Harga naik kembali lalu ini hike-nya ya. Apakah ini sudah valid? Kita coba lihat ya. Ini kebetulan ini satu candle ya sampai ke sini ya. Coba kita lihat full back. Berarti full back-nya berada di zona area ini. Nah, ini ya area paling bawah ini. Jadi penurunannya hanya sampai pada area ini. Nah, berarti ini belum valid teman-teman. Oke, sekarang hike-nya di sini. Hike itu harus mampu nge-break ini. Oke ya, jadi kalau kita lihat uh, ini hike ini hike-nya ini inducement-nya sama dengan inducement pada H4. Jadi inilah inducement-nya dan menurut H1 jika kita perhatikan jika nanti harga mampu turun teman-teman mengambil inducement ini maka kita lihat di sini tidak ada lagi zone entry ya. Ini adalah low valid pada time frame H1-nya. Oke.
Nah, gini ya, jadi itu low valid. Kalau sampai harga mengambil ini, tidak ada lagi zone entry di zone ini, maka potensinya sangat kuat membuat change of karakter nantinya di sini full body break. Nah, jika nanti terbentuk seperti itu, maka di H1 biasanya menjadi sell. Nah, tapi kita harus tahu teman-teman batas-batasnya untuk mengambil sell-nya ya. Kita boleh mengambil sell ketika ini nanti terbentuk eh, change of karakter ya. Kalau terbentuk kita boleh ambil sell, tapi kita harus tahu batasnya teman-teman. Tentunya batasnya adalah area-area entry buy pada time frame H4 ini. Nah, jadi itu sangat penting ya kita pahami, walaupun nanti ada struktur sell pada time frame H1 ini trennya hanya retracement teman-teman. Jadi kita harus memahami hal tersebut supaya kita nanti jika mengambil sell, posisi kita jangan sampai terlalu jauh mengambil TP. Sesuaikan dengan area entry ataupun order block buy pada time frame H4-nya dan juga daily-nya. Karena struktur daily dan H4 ini strukturnya sama teman-teman. Area bosnya itu sama, bedanya inducement yang sudah kita lihat tadi ya. Oke, jadi itulah teman-teman yang bisa kita pantau pada pergerakan harga di XAUSD untuk minggu depan ya. Tentunya kita boleh fokus pada time frame H1 ya untuk minggu depan ya. Kenapa? Karena pada H1 ini kita sudah melihat eh, strukturnya ya, sudah cukup detail di sini dan ada potensi akan terjadi change of karakter. Jadi jika hal tersebut terjadi maka kita siap-siap entry sell-nya teman-teman. Tapi ingat ya, batas-batas untuk ambil TP-nya harus sesuai dengan area entry pada time frame H4 yang sudah kita marking ini. Oke, untuk buy-nya tentunya kita butuh konfirmasi di setiap area ini, teman-teman. Supaya kita nanti tidak terkecoh saat melakukan entry buy-nya. Jadi, itulah yang bisa kita lihat ya untuk pergerakan harga pada pair XAUUSD ini untuk minggu depan. Semoga analisa kita ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih, salam profit, dan tetap semangat.